Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi pertama adalah bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan. Hewan seperti halnya tumbuhan termasuk makhluk hidup. Hewan perlu makan, bernapas, bergerak, tumbuh, dan perlu oksigen. Ada berjuta-juta hewan yang menghuni di alam ini. Sungguh sangat mengagumkan, bukan? Apalagi bila kita pelajari bagaimana mereka hidup dan tumbuh. Bagian-bagian tubuh hewan antara lain ada kepala, sayap, mata, kaki, paruh, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Beberapa jenis hewan sebagian memiliki bagian tubuh yang sama, namun ada juga beberapa hewan yang memiliki bagian tubuh berbeda dengan hewan yang lainnya. Setiap bagian tubuhnya memiliki fungsi tertentu. Misalnya, pada kucing dan burung, perbedaan terdapat pada alat untuk bergerak. Kucing bergerak menggunakan kaki, sedangkan burung bergerak terbang menggunakan sayap. Nah, selain itu, kucing dan burung perbedaan pada penutup tubuhnya. Tubuh kucing ditutupi dengan bulu halus, bulu rambut, sedangkan pada burung tubuhnya ditutupi dengan bulu. Kemudian, pertama kita akan bahas tentang bagian luar tubuh kucing. Kucing adalah hewan yang memiliki 4 kaki, setiap kaki memiliki 4 jari dan setiap jari memiliki kuku yang tajam. Kuku pada kaki kucing berguna untuk mencengkram mangsa, jadi fungsi kaki untuk bergerak dan mencengkram. Bagian paling belakang dari tubuhnya itu adalah ekor, berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua ada bagian luar tubuh burung. Nah, ada paruh, ada bulu, sayap, mata, cakar, dan ekor. Setiap bagian tubuh burung tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Paruh berfungsi untuk makan. Bulu berfungsi untuk menutupi atau melindungi bagian tubuh burung. Dan sayap berfungsi untuk mengepakkan tubuhnya untuk terbang. Mata untuk melihat, cakar untuk mencengkram atau menggaruk-garuk. Cakar berfungsi untuk mencengkram dan ekor berfungsi untuk keseimbangan burung saat terbang. Selanjutnya yang ketiga, ada bagian tubuh ikan. Secara umum tubuh ikan terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian badan, dan bagian ekor. Lihat gambar ikan kakap di atas. Adapun setiap bagian tubuh ikan ada fungsinya. Fungsi bagian luar tubuh ikan antara lain mata untuk melihat, mulut untuk makan. Kebanyakan ikan memiliki beberapa sirip untuk berenang. Nah, mereka menggunakan beberapa sirip mereka untuk mendorong diri melalui air dan lainnya untuk mengarahkan tubuh saat mereka berenang. Jadi, sirip berfungsi untuk bergerak dan mengubah arah gerak. Bagian perut ikan untuk mengolah makanan dan ekor untuk bergerak, mengubah arah gerak. Beberapa bagian tubuh ikan ditutupi oleh sisik yang berfungsi untuk melindungi ikan dari pemangsa dan untuk mengurangi gesekan dengan air. Adapun bagian-bagiannya yaitu sebagai berikut, terlihat pada gambar di sini. Ada tutup insang, ada mata, ada mulut, sirip 1, sirip 2, ekor, dan sirip 3. Demikian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saudara Robi. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Robi Iskandar dan saya melanjutkan materi yang tadi telah disampaikan oleh rekan kita yaitu Iksan mengenai fungsi tubuh pada hewan. Di sini khususnya saya akan menjelaskan fungsi tubuh pada ikan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri, yaitu di sini ada ikan kakap ya, yang dimana secara definitifnya itu ada keterangan di atasnya. Di sini diterangkan bahwa bagian tubuh ikan itu ada 3. Nah, itu ya, ada kepala, badan, dan ekor. Nah,
di sini di kepala itu ada mulut, mata, dan insang. Di mana di sini mulut itu pasti untuk mencari makanannya, dan itu untuk mata untuk bermobilitas, melihat sekitar. Di sini insang juga jelas untuk bernapas. Di sini pada badannya itu teman-teman bisa diperhatikan, di sini ada sirip, ada sisik, dan ada siri. Nah, dimana ini fungsinya sirip itu untuk berenang jelas, dan untuk sisiknya itu untuk melindungi dirinya dari gesekan air yang kotor, yang keras, lalu menghindari dari pemangsanya. Nah, adapun di sini sirip itu untuk mengukur lajunya kecepatan ketika berenang. Adapun juga ini di sini yang terakhir itu ada ekor. Di sini ekor itu untuk mengendalikan arah laju ketika berenang. Nah, itu untuk pada ikan ya. Nah, dan di sini juga teman-teman mungkin sudah tahu secara umum kegunaan masing-masing tersebut. Nah, selanjutnya di sini nih ada perbedaan antar hewan. Nah, di sini perbedaan antar hewan itu satu dengan lainnya ada berbagai hal. Nah, di sini ada 7 poin ya teman-teman. Yang pertama itu beberapa hewan dapat terbang dan yang lainnya ada yang tidak. Nah, hewan yang tidak dapat terbang itu jelas tidak bersayap. Contohnya kambing. Nah, itu berarti mobilitasnya dengan berlari, rusa dengan melompat, maupun ada ular dengan melata kayak gitu. Ikan ada berenang. Nah, gitu ya. Selanjutnya itu mengenai ukuran. Di sini ukuran hewan ada yang tidak besar saja, namun ada juga yang kecil. Contohnya gajah dan semut. Di sini juga ada hewan yang memiliki bentuk tubuh yang beragam. Ada yang bentuknya pipih, misalnya ikan. Ada yang bentuknya seperti bintang laut. Nah, di sana ada yang bentuknya panjang, nah bulat seperti silinder, misalnya ular dan cacing tanah. Selanjutnya itu ada hewan yang memiliki warna yang berbeda. Nah, ini ditinjau dari warnanya ya teman-teman. Di sini kalau misalkan jelas ya, kalau belalang berarti warnanya kebanyakan secara umum itu hijau. Adapun juga ada ular itu dengan warna yang berbeda-beda, bervarian. Ada katak dengan hitam dan hijau juga. Nah, itu ada kucing, ada anjing yang memiliki warna yang luar biasa. Itu menurut warna ya. Dan di sini menurut habitatnya. Nah, di ini contohnya di darat itu ada anjing, ada sapi, ada ayam, dan di laut jelas ada ikan, ada lumba-lumba, ada paus, ada hiu. Nah, adapun hewan yang membangun sarang selanjutnya. Nah, di sini yang membangun sarang atau untuk bertempat tinggal menghindari dari predator, yaitu untuk laba-laba, semut, tupai. Nah, itu biasanya untuk pembuatan sarangnya lebih luar biasa tempatnya untuk terhindar dari predator. Dan terakhir di sini ada yang selalu membawa rumahnya. Nah, untuk yang membawa rumahnya ini teman-teman sudah bisa dibayangkan ya, yaitu ada keong, kura-kura, bekicot. Nah, itu membawa rumahnya sendiri. Nah, di sini fungsi-fungsi dari rumahnya itu yaitu untuk melindungi dirinya dari predator tentunya. Nah, itu ya teman-teman sekilas dari penjelasan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membahas siklus hidup beberapa jenis hewan dan upaya pelestariannya. Namun fokus yang akan saya bahas adalah siklus beberapa jenis hewan. Nah, sebetulnya hewan itu sendiri ada yang siklus hidupnya tanpa mengalami metamorfosis, dan ada hewan yang mengalami siklus hidupnya itu metamorfosis. Nah, metamorfosis itu sendiri pasti teman-teman juga sudah mengetahui bahwa metamorfosis itu adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik ataupun perubahan struktur setelah kelahiran ataupun menetas. Nah, perubahan fisik itu sendiri akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi ataupun keturunan yang secara radikal berbeda. Dari kecil kemudian bertahap selanjutnya berbeda, kemudian tahap selanjutnya berbeda. Nah, itu adalah yang disebut dengan metamorfosis. Nah, berbeda dengan hewan yang tidak mengalami metamorfosis itu sendiri, artinya tidak mengalami perubahan yang begitu drastis. Nah, salah satunya yang pertama itu adalah siklus hidup
ayam. Nah, ayam itu sendiri adalah termasuk ke dalam unggas. Nah, di sini salah satu contohnya unggas itu adalah ayam. Nah, unggas itu sendiri adalah termasuk ke dalam siklus hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Ya, karena kita tahu bahwa ayam itu sendiri berkembang biak secara ovivar atau bertelur. Nah, kalau kita melihat ke sini, tahapan hidup ayam itu kan di sini ada telur, kemudian berubah menjadi anak ayam atau yang disebut dengan itik, kemudian berubah menjadi ayam dewasa. Nah, ini kalau kita lihat dari gambaran tahapan hidup ayam ini, ya siklusnya ini tidak mengalami perubahan yang begitu drastis. Ya, baik akibat pertumbuhan sel ataupun diferensiasinya. Ya, hanya dari telur kemudian berubah menjadi kecil, dewasa, besar, ya tetap saja seperti itu. Ya, tidak mengalami perubahan yang begitu drastis. Nah, maka ayam ini adalah tidak mengalami metamorfosis. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat ada contoh hidup kucing. Ya, nah kucing juga termasuk ke dalam siklus hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Ya. Kucing itu sendiri adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak ataupun vivipar. Ya, vivipar dengan cara melahirkan ataupun beranak. Daur hidupnya ataupun siklus kehidupannya ya seperti itu saja. Dilahirkan bayi kecil, kemudian remaja, ya bisa dibilang seperti itu, kemudian besar. Ya siklusnya seperti itu saja, tidak ada perubahan yang begitu drastis. Ya, dimana bayi kucing berada dalam perut induknya ini kurang lebih selama 3 bulan, setelah itu lahir dan dapat bergerak dengan lincah dan makan sendiri. Kemudian bayi kucing itu menyusui dan dapat makanan lainnya setelah berumur lebih 1 bulan. Nah, ketika kita melihat di siklus ini, ya tidak ada perubahan. Ya, hanya ukurannya saja yang berubah. Ya, tanpa bentuknya. Nah, jadi ini adalah kucing termasuk ke dalam hewan yang tidak termasuk mengalami metamorfosis. Ya. Dan banyak sekali contohnya selain kucing itu sendiri, hewan yang melahirkan, ya, ataupun hewan yang mamalia. Harimau juga tidak termasuk ke dalam siklus metamorfosis. Kemudian ada lagi sapi ataupun kambing juga tidak termasuk ataupun tidak mengalami metamorfosis selain dari kucing itu sendiri, dan banyak lagi hewan lainnya. Karena perubahannya tidak begitu drastis. Ya, tidak begitu drastis, dilahirkan ataupun berkembang biak dengan cara vivipar, melahirkan bayi, kemudian menjadi dewasa, tumbuh, bentuknya tidak mengalami perubahan, hanya ukurannya saja yang berubah. Ya. Nah, oke, selanjutnya kita ke siklus hidup hewan dengan metamorfosis. Tadi sudah dikatakan di awal bahwa hewan yang mengalami metamorfosis itu adalah hewan yang mengalami perkembangan biologi. Artinya hewan tersebut melibatkan perubahan penampilan fisiknya, penampilannya berubah, kemudian strukturnya juga berubah. Ya. Nah, maka bisa disebut dengan hewan yang siklusnya metamorfosis. Nah, metamorfosis itu sendiri ada 2. Yang pertama metamorfosis tidak sempurna, yang kedua metamorfosis sempurna. Nah, kalau yang tidak sempurna, siklusnya itu dari telur, kemudian berubah ke nimfa, langsung dewasa. Jadi tahapannya cuma 3. Ya, kalau tidak sempurna, telur, nimfa, dewasa. Nah, itu yang tidak sempurna. Nah, contohnya di sini adalah yang pertama siklus hidup kecoa. Ya, kecoa. Kecoa itu kalau kita lihat ke sini gambarnya, ya, gambarnya di sini kecoa dewasa, kemudian dia bertelur, dari telur berubah menjadi nimfa, dari nimfa lagi, ya, kecoa, kemudian nimfa lagi, baru menjadi kecoa dewasa. Jadi tahapannya hanya 3, telur, nimfa, dewasa.
Nah, ini kecoa termasuk ke dalam siklus hewan yang tidak ataupun hewan yang tidak sempurna metamorfosisnya. Ya. Nah, tahapan yang pertama tadi kita ketahui bahwa dari telur, setelah telur itu menetas menjadi nimfa, dari telur kecoa ini menetas kurang lebih sekitar 30 atau sampai 40 hari. Nah, dari nimfa ini ataupun tubuh hewan yang muda, masih muda, ya nimfa ini hewan yang masih muda. Nama lain dari nimfa. Nah, nimfa pada kecoa memiliki bentuk tubuh yang hampir sama dengan kecoa dewasa, hanya ukurannya saja yang berbeda. Ya. Nah, maka ini adalah contoh dari siklus hidup hewan yang tidak sempurna metamorfosisnya. Ya, oke. Selain itu apa lagi? Ada capung, ada jangkrik, ada belalang, ada semut. Nah, itu adalah contoh serangga yang metamorfosisnya tidak sempurna. Ada juga serangga yang metamorfosisnya sempurna, nanti oleh teman kita yang lain dibahasnya. Oke, selanjutnya adalah siklus hidup belalang. Nah, ini belalang juga termasuk ke dalam siklus hidup yang tidak sempurna metamorfosisnya. Walaupun sebetulnya belalang ini adalah serangga yang mengganggu ya tanaman petani ataupun di kebun, baik itu di sawah juga. Karena sifatnya belalang ini rakus, memakan daun-daunan sehingga habis daun-daunan tersebut. Namun juga belalang ini adalah perlu kita jaga untuk menjaga keseimbangan ekosistem, ya terutama di sawah ataupun di kebun. Ya, nah belalang ini menjadi mangsa dari serangga, dari burung. Ya, burung memakan belalang menjadi santapan, ya santapan burung. Nah, kalau kita lihat ke sini, kita lihat di situ siklus hidup belalang dari belalang dewasa, ya belalang dewasa dari betina kemudian bertelur, setelah bertelur berubah menetas. Nah, setelah menetas itu menjadi nimfa, ya ataupun belalang kecil. Ya, ukurannya beda, kecil, hanya bentuknya sama seperti itu saja. Kemudian berubah, bertambah besar dengan ukuran yang berbeda, tapi bentuknya sama seperti itu. Maka karena belalang ini siklus hidupnya dari telur, nimfa ataupun belalang muda, kemudian setelah itu menjadi dewasa, maka belalang ini adalah termasuk ke dalam hewan yang tidak sempurna metamorfosisnya. Ya. Nah, ini salah satu contoh dari hewan yang tidak sempurna metamorfosisnya. Baik, materi yang selanjutnya ada metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Hewan serangga yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami 4 tahap dalam siklus hidupnya, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa atau imago. Siklus hidup kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan salah satu jenis serangga yang biasa kita temui di taman-taman. Sayapnya sangat indah dan berwarna-warni, membuat taman lebih menarik. Siapapun pasti akan kagum melihat keindahan kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan salah satu serangga yang mengalami metamorfosis sempurna karena memiliki tahap pertumbuhan dari ulat yang berbeda dengan kupu-kupu dewasa. Proses metamorfosis pada kupu-kupu mengalami 4 tahapan. Siklus hidupnya dimulai dari telur. Telur kupu-kupu biasanya menempel di permukaan daun. Telur kemudian menetas menjadi ulat. Ulat itu akan makan dedaunan selama berhari-hari. Lama-kelamaan, ulat tumbuh semakin besar dan berhenti makan. Setelah 15-20 hari, ulat mulai berubah menjadi kepompong atau pupa. Yang selanjutnya ada siklus hidup nyamuk. Semua jenis nyamuk melalui 4 tahapan siklus hidup, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Dari keempat tahapan tersebut, 3 tahapan pertama menjadikan nyamuk hidup dan berkembang di permukaan air. Jadi, hidup nyamuk tergantung air.
Telur nyamuk biasanya diletakkan di permukaan air. Jika telur berada di luar air, maka dapat dipastikan telur akan rusak dan mati. Siklus nyamuk dimulai dari telur. Setelah telur, nyamuk menetas akan menjadi larva. Jentik hidup dan memperoleh makanan di air. Selanjutnya, jentik berubah menjadi pupa. Perlu waktu 1-2 hari. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Yang kedua, ada upaya pelestarian jenis hewan. Beberapa upaya yang harus dilakukan dalam pelestarian hewan langka, diantaranya, yang pertama, tidak melakukan perburuan hewan langka dan melaporkan setiap aktivitas perburuan hewan langka tersebut kepada pihak berwajib. Yang kedua, melindungi hewan-hewan langka. Yang ketiga, membudidayakan hewan langka dengan membuat tempat penangkaran bagi hewan-hewan langka agar bisa berkembang biak untuk selanjutnya melepas mereka ke alam bebas agar bisa hidup secara alamiah. Yang keempat, tidak melakukan jual beli atas hewan langka, terutama hewan yang masih hidup. Yang selanjutnya, mencari alternatif pemanfaatan hewan-hewan langka dengan menciptakan pengganti bahan sintetis. Misalnya pemanfaatan kulit harimau untuk pakaian diganti dengan kain bermotif kulit harimau, dan sebagainya. Yang selanjutnya, membuat cagar alam. Dan yang terakhir, membuat suaka marga satwa. Mungkin dicukupkan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Langsung saja ke pemateri yang selanjutnya, ada Milda Purnamasari. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang alat gerak dan fungsinya pada hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Kemudian ada contohnya, yang pertama ada ikan. Alat gerak ikan ini yaitu dengan sirip dan ekor. Sirip dan ekor ikan berfungsi untuk berenang ke depan, ke samping, mengurangi kecepatan, dan juga untuk berhenti. Sirip pada bagian perut berfungsi untuk menstabilkan ikan ketika berenang. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Kemudian contoh yang kedua ada katak. Alat gerak pada hewan katak yaitu dengan kaki. Kaki katak berfungsi untuk melompat dan juga berenang. Kaki belakang katak lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Katak merupakan hewan amfibi yang hidupnya di daerah tropis berhawa panas. Hewan ini bisa ditemukan di berbagai tempat seperti hutan, tepi sungai, sawah, perkebunan, rawa, hingga permukiman. Katak berkembang biak melalui 3 tahapan, yakni telur, larva, dan katak dewasa. Untuk bertahan hidup, katak akan memburu serangga seperti nyamuk atau lalat. Katak tidak memiliki gigi sehingga ia akan menggunakan lidah untuk memakan. Lidah katak mempunyai otot primer yang berfungsi untuk menelan makanan ke dalam tenggorokan. Katak juga sering merenggangkan kepala ke atas dan mengangkat hidung ketika makan. Tujuannya agar makanan dalam mulut bisa meluncurkan ke tenggorokan dengan lebih mudah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu mengenai alat gerak dan fungsinya pada hewan. Nah, di sini hewan yang ketiga ada burung. Alat gerak pada hewan burung yaitu sayap dan ekor. Sayap berfungsi untuk terbang, sedangkan ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan ketika terbang. Sayap ini digunakan untuk terbang. Burung juga memiliki kaki atau cakar yang digunakan untuk bertengger di ranting pohon.
Ada beberapa jenis burung yang juga menggunakan kaki atau cakar mereka untuk mencengkram mangsa. Namun, ada beberapa jenis burung yang tidak bisa terbang, seperti penguin. Nah, sayap penguin ini berbentuk seperti sirip yang digunakan untuk berenang, serta kaki untuk berjalan. Yang selanjutnya ada kupu-kupu. Alat gerak pada hewan kupu-kupu yaitu sayap. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik, terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu adalah, dan serangga lainnya adalah sayap. Yang terakhir ada siput. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan, karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Cukup sekian materi yang kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.